EEG sendiri adalah suatu alat yang dapat merekam aktivitas gelombang pada otak. Nah, karakteristik yang khas akibat adanya gangguan Alzheimer pada sinyal EEG adalah berupa pelambatan EEG, kemudian ada penurunan koherensi dan pengurangan kompleksitas EEG. Nah, karakteristik yang khas ini dapat digunakan sebagai parameter untuk mendeteksi penyakit demensia seperti Alzheimer ini. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah dengan menghitung atau menganalisis kompleksitas pada sinyal EEG. Nah, pendekatan kompleksitas ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mendiagnosis penyakit demensia seperti Alzheimer. Nah, kompleksitas dapat dianalisis menggunakan dua cara atau dua metode, yaitu secara linear dan non-linear. Baik keduanya, linear maupun non-linear, telah memberikan hasil yang baik, akan tetapi analisa secara non-linear dianggap lebih memberikan hasil yang lebih baik dan mengandung kecocokan karena dinamika yang terkandung di dalam sinyal EEG pada otak juga memiliki karakteristik yang non-linear. Nah, metode yang dipilih di dalam penelitian ini adalah Higuchi Fractal Dimension dan Katz Fractal Dimension. Dengan alasan pemilihan kedua metode ini adalah karena HFD dianggap robust dalam menganalisa EEG pada penyakit Alzheimer seperti yang telah dilakukan oleh Al-Nuaimi dan kawan-kawan di dalam penelitiannya, serta Katz Fractal Dimension, di mana metode ini telah terbukti dan menjadi metode yang dianggap baik dalam menganalisa kompleksitas atau chaotic response atau respon keteracakan ketika Garner dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap variasi detak jantung atau heart rate variability. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian adalah yang pertama, bagaimana perubahan kompleksitas sinyal otak pada data EEG penderita MAD dengan menggunakan HFD, kemudian bagaimana perubahan kompleksitas sinyal otak pada data EEG penderita MAD menggunakan metode KFD. Yang ketiga, bagaimana perbedaan hasil analisis kompleksitas sinyal otak antara metode HFD dan KFD pada penderita mild Alzheimer's disease. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama, menganalisis kompleksitas sinyal otak pada data EEG penderita MAD dengan menggunakan metode HFD. Yang kedua, menganalisis kompleksitas sinyal otak pada data EEG penderita MAD dengan menggunakan metode KFD. Yang ketiga, membandingkan analisis kompleksitas sinyal otak antara metode HFD dan KFD pada penderita mild Alzheimer's disease atau MAD. Berdasarkan penelitian di dalam penelitian itu, yang pertama data yang digunakan adalah data sekunder, hasil rekaman EEG menggunakan EEG emotif epoch 14 elektroda dengan frekuensi sampling sebesar 128 Hz. Yang kedua, data yang dianalisis adalah subjek lansia normal dan penderita MAD dengan jumlah subjek pada masing-masing kelompok adalah 5 orang pada rentang usia 60 sampai dengan 65 tahun. Sedangkan manfaat yang ingin dicapai yang pertama adalah memberikan informasi tentang perbedaan tingkat kompleksitas otak antara penderita mild Alzheimer's disease dan lansia yang normal sebagai salah satu parameter deteksi dini penyakit Alzheimer's. Yang kedua, memberikan kontribusi riset di bidang neuroscience untuk observasi abnormalitas fungsional otak menggunakan EEG. Berikut adalah beberapa referensi utama yang kami gunakan dalam penelitian ini. Ada complexity measure for quantifying change in electroencephalogram in Alzheimer's disease complexity oleh Al-Nuaimi dan kawan-kawan. Heart rate variability analysis Higuchi and Katz fractal dimension in subject with type 1 diabetes oleh Garner dan kawan-kawan. Kemudian complexity measures of brainwave dynamics oleh Gao dan kawan-kawan, dan early detection of Alzheimer's disease using nonlinear analysis of EEG via Salis entropy oleh Debok dan kawan-kawan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah diantaranya perbedaan pada metode, di mana pada penelitian ini menggunakan metode Higuchi fractal dimension dan Katz fractal dimension, yang kemudian dari subjek yang diuji yaitu subjek dengan MAD, dan juga analisis statistikanya yang menggunakan Mann-Whitney test. Kemudian elektroencephalogram EEG bekerja dengan memanfaatkan elektroda yang ditempelkan pada kulit kepala atau scalp. Elektroda ini kemudian
dapat menangkap perbedaan potensial atau tegangan di antara elektroda-elektroda. EEG atau elektroencephalogram ini punya kelebihan ya, yaitu bersifat non-invasif, aman, dan tidak menyakitkan. Sinyal EEG itu memiliki amplitudo yang rendah, biasanya terukur dalam rentang tegangan di 100 mikrovolt sampai dengan 1 milivolt, sehingga sangat mudah sekali bercampur dengan sinyal lain ataupun terjadi abrasi atau sinyalnya melemah, sehingga perlu dilakukan treatment. Nah, salah satunya adalah dengan penempatan elektroda yang tepat dan baik. Ya, jadi syarat utama untuk mendapatkan hasil rekaman EEG yang akurat dan baik. Nah, untuk itu dikeluarkan suatu metode standar yaitu sistem 10-20 atau dikenal juga dengan International Electrode Placement System. Otak sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai proses yang terjadi dalam tubuh manusia karena fungsinya sebagai pusat kontrol aktivitas tubuh. Nah, secara umum, otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu forebrain, midbrain, dan hindbrain, dengan masing-masing juga masih terbagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian bagian otak bagian depan secara umum berperan dalam menginisiasi gerakan-gerakan, menafsirkan input sensorik, dan menjembatani proses-proses kognitif seseorang seperti belajar, membaca, dan berbicara, dan lain sebagainya. Dan bagian yang penting dalam otak depan ini adalah ada di bagian telencephalon, salah satu yang penting, karena berisi lobus-lobus yang berperan dalam punya peran yang spesifik ya. Di antaranya 4 lobus, yaitu lobus frontal yang fungsinya untuk mengontrol kemampuan berbicara dan menulis, kemudian juga melakukan gerakan. Ada lobus parietal yang berfungsi untuk menerima dan mengintegrasikan rangsangan. Kemudian ada lobus temporal yang berfungsi untuk mengontrol kemampuan atau dalam memahami suara atau audio. Kemudian lobus occipital yang sangat berperan dalam seseorang dalam memahami rangsangan visual. Kemudian ada otak bagian tengah atau midbrain yang terletak di antara bagian otak depan dan belakang, dan mesencephalon adalah bagian yang terbesar pada struktur otak bagian tengah ini dan punya peran dalam kemampuan visual seseorang. Kemudian yang ketiga ada bagian otak belakang, terdiri dari 2 bagian, yaitu metencephalon dan miencephalon. Bagian ini mengatur gerak refleks yang sangat penting ya, diantaranya bernafas, kemudian mengatur denyut jantung, dan juga batuk, bersin, dan lain sebagainya. Penyakit Alzheimer's akan mengganggu bagian otak ini ya. Karena Alzheimer's akan menyebabkan penderita mengalami penurunan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Penurunan ini terjadi karena adanya kerusakan sel-sel saraf atau sel neuron di bagian otak yang terlibat dalam fungsi kognitif atau untuk berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sel-sel itu tidak berfungsi lagi dengan baik dan normal. Menurut Mas Kalis ada 4 tahapan penyakit ini, yaitu pertama adalah fase mild cognitive impairment, tahap di mana penderita mulai mengalami gangguan kognitif yang ringan. Kemudian mild Alzheimer's disease, kemudian moderate Alzheimer's, tahap di mana penderita mengalami penurunan fungsi otak, ya, mulai tidak mampu membaca dan menulis, gangguan ingatan. Kemudian severe Alzheimer's, di mana tahap penderita sudah tidak lagi bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian menjadi apatis dan lain sebagainya. Kompleksitas sinyal EEG sendiri, kompleksitas itu sendiri menurut Lempel adalah ukuran keteracakan dari sebuah perilaku yang dinamis, dan dinamika yang terkandung, dinamika otak atau dinamika sinyal otak yang terkandung dalam data EEG menunjukkan karakteristik yang non-linear. Alzheimer's ini menyebabkan penurunan aktivitas karena kerusakan neuron di otak yang mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan dalam kompleksitas sinyal EEG pada penderita Alzheimer's. Itu adalah contoh gambaran sinyal EEG pada otak. Higuchi Fractal Dimension pada tahun 1988, Higuchi menurunkan rumus yang
digunakan untuk mengukur dimensi fraktal. Perumusan ini juga yang diturunkan Higuchi ini dianggap sebagai salah satu yang paling baik dari semua teknik dimensi fraktal dan dapat diaplikasikan pada bagian yang relatif pendek. Untuk perumusannya dapat dilihat pada slide. Kemudian pada tahun yang sama, Katz ini juga menurunkan persamaan ya, dengan perhitungan total dimension yang diturunkan oleh Katz pada tahun yang sama, tahun 1988 dengan persamaan dapat kita lihat pada slide. Kemudian uji Mann-Whitney atau uji analisis menggunakan Mann-Whitney U-test melakukan uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel yang dibandingkan ini saling independen atau ada hubungan satu sama lain. Pada penelitian ini yang sampel yang diperbandingkan adalah sampel lansia normal dengan lansia dengan MAD. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi bahwa ada kemungkinan setiap orang akan berpotensi mengalami kepikunan atau yang sekarang banyak disebut sebagai Alzheimer. Informasi ini tertuang di dalam Quran surat An-Nahl ayat 70, bagaimana yang kita dapat lihat pada slide, dan beberapa ulama tafsir memberikan komentar atau menafsirkan terhadap ayat ini. Yang pertama, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang isyarat tingkatan-tingkatan perkembangan usia pada manusia, yaitu pertama ada usia pertumbuhan dan perkembangan, kedua usia matang atau wukuf, kemudian yang ketiga usia remaja, itu usia remaja atau pemuda, kemudian yang ketiga itu usia dewasa, di mana sudah mulai ada degradasi tapi sedikit, dan yang terakhir adalah usia tua, di mana sudah banyak penurunan atau degradasi yang cukup banyak. Imam Baidawi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna firman likailala ya'lama ba'da itu memiliki makna bahwa seseorang akan kembali kepada keadaan di mana di masa kecilnya, yaitu di mana mudah lupa gitu ya, dan kemampuan memahami sesuatu itu buruk. Nah, kepikunan sendiri merupakan hal yang bisa menimpa siapapun ya, berdasarkan ayat ini dan juga dari penelitian. Kemudian mempelajari dan mengetahui tentang penyakit ini juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Ini metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu itu bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di lab terpadu UIN Sunan Kalijaga dan rumah peneliti. Untuk alat dan bahan dapat dilihat pada tampilan slide. Kemudian prosedur penelitian yang pertama pre-processing data dengan diagram alir seperti yang terlihat pada slide. Kemudian untuk membagi ke dalam tentang frekuensi menggunakan spektral daya dan persamaan periodogram Well. Dan ini adalah gelombang yang dibagi ke dalam 4 tentang frekuensi, yaitu delta, theta, alpha, dan beta. Selanjutnya Higuchi fractal dimension. Berikut adalah diagram alir algoritma dari HFD. Berikut adalah Katz fractal dimension dan diagram alir algoritma KFD dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya uji Mann-Whitney U-test. Jika nilai p-value lebih besar dari 5% atau lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa hipotesis HO diterima dan hipotesis H1 ditolak, dan sebaliknya. Selanjutnya metode analisa data, yaitu yang pertama data hasil perhitungan menggunakan metode HFD akan dibandingkan kompleksitasnya antara penderita MAD dengan lansia normal, mencakup pada 4 tentang frekuensi, yaitu delta, theta, alpha, dan beta. Kemudian data yang kedua sama,
Data hasil perhitungan menggunakan metode KFD juga akan dibandingkan kompleksitasnya antara penderita MAD dengan lansia normal yang mencakup pada rentang frekuensi delta, theta, alfa, dan beta. Yang ketiga, perbedaan nilai kompleksitas antara MAD dengan lansia normal kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik untuk menemukan tingkat perbedaan pada nilai kompleksitasnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dari penelitian kami pada metode Higuchi Fractal Dimension dalam rentang 4 tentang frekuensi delta, theta, alfa, dan beta. Nah, pertama adalah pada rentang frekuensi delta. Kemudian pada rentang frekuensi theta. Kemudian pada rentang frekuensi alfa. Selanjutnya pada rentang frekuensi beta. Kemudian ini berikut ini adalah pada metode CATS dengan empat frekuensinya, yaitu delta, theta, alfa, dan beta. Yang pertama adalah pada frekuensi delta hasilnya. Kemudian pada frekuensi theta. Nah, selanjutnya pada frekuensi alfa. Dan terakhir ada pada frekuensi beta. Dan berikut adalah hasil uji analisis uji Mann-Whitney U-test. Selanjutnya pembahasan dari perhitungan kompleksitas EEG menggunakan metode HFD. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan metode Higuchi Fractal Dimension, diketahui ada perbedaan nilai kompleksitas, di mana pada kelompok subjek dengan MAD punya nilai kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok subjek normal. Dan hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Al-Nuaimi dan kawan-kawan saat meneliti penderita Alzheimer's yang mengalami penurunan tingkat kompleksitas EEG. Nah, metode yang digunakan oleh ini ada Salis entropi, HFD, dan Lamp-Conscious Complexity. Dan Smith juga melakukan penelitian terhadap penderita Alzheimer's menggunakan metode yang sama, yaitu FD, dan penelitian menunjukkan adanya penurunan kompleksitas, terutama pada area temporal dan occipital. Nah, penurunan kompleksitas sinyal teramati pada rentang frekuensi justru yang lebih tinggi, karena pada frekuensi alfa pada MAD kompleksitasnya lebih tinggi, yaitu pada rentang, dan mulai teramati adanya penurunan yaitu pada rentang frekuensi theta dan alfa. Nah, bagian yang mengalami penurunan yang paling signifikan terjadi pada elektroda F4 di rentang frekuensi alfa dan beta. Nah, bagian yang mengalami penurunan yang signifikan ini terjadi pada elektroda F4 di mana berada di bagian otak frontal, yang mana bagian ini berperan pada fungsi kognitif seseorang, seperti kemampuan berbicara dan menulis, membuat perencanaan, dan melakukan gerakan, serta kemampuan motorik yang lainnya. Pada penderita Alzheimer, gejala-gejala yang menandai penyakit ini memang berkaitan langsung dengan kemampuan kognitif seseorang. Nah, selanjutnya pembahasan dari perhitungan kompleksitas EEG dengan menggunakan metode KFD. Pada penelitian ini didapatkan bahwa ada fluktuatif ya, dan pada elektroda F3 pada frekuensi theta, alfa, dan beta justru punya nilai kompleksitas yang lebih tinggi untuk penderita MAD jika dibandingkan dengan subjek normal. Dan penurunan kompleksitas terjadi pada kelompok subjek dengan MAD yang paling signifikan terdapat pada elektroda O2 pada rentang frekuensi beta, seperti yang ditampilkan pada grafik. Sementara elektroda dengan penurunan kompleksitas yang konsisten, artinya setiap elektroda punya penurunan yang konsisten, itu terdapat pada elektroda F7, F3, FC5, dan O2, di mana keempat elektroda ini mengalami penurunan untuk kompleksitasnya. Nah, elektroda F7, F3, dan FC5 ini berada pada bagian frontal, sedangkan O2 tadi pada bagian occipital, di mana kedua bagian ini berada pada
forebrain atau otak bagian depan dengan lobus frontal dan occipital, dan sebagaimana fungsinya di awal tadi ya. Ada fungsi-fungsi kognitif seperti menafsirkan rangsangan, kemudian menjembatani rangsangan, dan proses kognitif seperti berbicara, menulis, belajar, dan pemecahan masalah. Nah, akan tetapi hasil ini ternyata sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Low pada tahun 2012, di mana pada penelitiannya yang menggunakan perhitungan KFD untuk menganalisis hasil EEG pada penderita Major Depressive Disorder, bukan MDD, tidak menunjukkan perbedaan kompleksitas yang berarti. Perbedaan hasil ini memang sangat dimungkinkan terjadi, dan ada beberapa faktor ya, seperti perbedaan jumlah subjek yang diuji, kemudian tingkatan subjek itu sendiri, level atau fasenya, kemudian perbedaan alat yang digunakan, serta metode perhitungan, serta juga metode analisisnya. Kemudian untuk analisis statistik sendiri, hasil uji Mann-Whitney test yang dilakukan menunjukkan bagaimana performa dari kedua metode dalam hitung atau menganalisis rekaman EEG ini. Dan diketahui bahwa jika HFD ini punya performa yang lebih baik dibandingkan dengan KFD berdasarkan analisis statistik, ditunjukkan dengan keempat rentang frekuensi pada metode HFD punya nilai p-value yang kurang dari 5% atau kurang dari 0,05, sedangkan pada KFD atau Katz Fractal Dimension punya salah satu tentang frekuensinya itu pada beta terdapat nilai p-value yang lebih besar dari 5% atau lebih dari 0,05. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian yang pertama adalah penurunan nilai kompleksitas sinyal pada HFD teramati pada rentang frekuensi yang lebih tinggi, yaitu mulai pada rentang frekuensi theta dan alfa. Kemudian bagian yang mengalami penurunan yang paling signifikan terjadi pada elektroda F4 di rentang frekuensi alfa dan beta. Yang kedua, penurunan kompleksitas pada KFD baru teramati pada rentang alfa dan beta, di mana yang paling signifikan terjadi pada elektroda O2 pada rentang frekuensi beta. Dan ada beberapa elektroda yang memiliki konsisten ya pada yaitu F7, F3, FC5, dan O2. Kemudian yang ketiga, analisis yang dilakukan pada kompleksitas sinyal otak antara metode HFD dan KFD pada penderita Alzheimer's disease memberikan hasil yang lebih baik atau performa yang lebih baik pada perhitungan dengan metode HFD berdasarkan analisis statistik. Nah, selanjutnya, saran yang pertama adalah jumlah subjek yang digunakan mungkin perlu ditambah agar dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan lebih baik dalam penelitian, karena dalam penelitian ini digunakan hanya 5 subjek penderita MAD dan 5 subjek lansia normal berusia 60 sampai dengan 65 tahun. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode nonlinear yang lain seperti analisis entropi dengan berbagai turunannya, series entropi, kemudian dan sebagainya, agar dapat diketahui metode terbaik dan barangkali akan menemukan parameter-parameter lain dalam menganalisis biomarker atau tanda-tanda biologis ya, bertanda biologis pada penderita MAD menggunakan EEG. Yang ketiga, metode analisis statistik juga perlu dikembangkan menggunakan metode yang lebih beragam agar mengetahui performa setiap metode perhitungan yang digunakan secara lebih mendalam atau ada perspektif lain. Terima kasih. Saya akhiri. Bisa pemulakan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diki atas pemaparannya ya, tadi hasil penelitian yang ini ya cukup detail. Baik, untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, monggo saya kembalikan, apakah mau Bu Wida dulu atau Pak Frida dulu? Saya manut ini.
Terserah Pak Frida aja. Pak Frida gimana? Tadi di chat Pak Frida minta Bu Wida dulu saja nggak apa-apa. Beliau sudah izin telat gitu. Oh iya. Siapa dulu monggo? Jadi karena ini ya saya kembalikan ke penguji karena masing-masing punya kesibukan dan Pak Frida meminta Bu Wida dulu nggak apa-apa. Jadi saya dulu saja, persilakan Bu Nita. untuk penguji pertama Ibu Widayanti untuk menyampaikan masukan-masukan, saran dan diskusi yang perlu disampaikan kepada Saudara Diki. Saya persilahkan Bu Wida. Ya, terima kasih. Mas Diki, share screen-nya bisa di off. Oh iya, Bu. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Mas Muhammad Abdul Haq As-Siddiqi. Sudah sampai pada tahap hampir akhir ya. Nanti masih ada yudisium ya. Jadi tadi saya mengingat-ingat wajah Mas Diki itu yang mana, gitu, ingat-ingat. Baru Sudah lama, Bu. paham, oh Mas Diki yang ini. Ya, mungkin waktu Mas Diki masuk angkatan 15 ya. Iya, angkatan 15, Bu. Angkatan 15 ya sampai 2018 kan nggak ketemu saya karena masih sekolah. Oh iya. Ya, tetapi patut disyukuri ya akhirnya Mas Diki juga bisa berhasil pada tahap ini. Semoga nanti ilmu yang diperoleh bermanfaat ya untuk Mas Diki sendiri maupun untuk orang-orang yang di sekitar Mas Diki. Amin. Ya, baik. Nah, judulnya ini kan menganalisis kompleksitas dengan menggunakan kompleksitas otak dengan menggunakan dua metode. Nah, kompleksitas yang dianalisis ini kan berkaitan dengan analisis secara nonlinear. Yang dimaksud dengan linear dan nonlinear di sini apa, Mas Diki? Kalau ya kan disebutkan ya di sini kompleksitas dapat dianalisis menggunakan dua teknik atau cara yaitu linear dan nonlinear. Perbedaannya apa? Berdasarkan jurnal yang kalau pertama ini berdasarkan jurnal yang saya baca ya, Bu. Ini jadi Depok juga Al-Nuaimi juga mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di otak itu sifatnya karakteristiknya non-linear, artinya tidak linear. Jadi acak itu, Bu, dari grafik atau hasil rekaman EEG tadi juga saya sempat tampilkan, itu juga punya karakteristik yang non-linear. Nah, mengapa kita menggunakan lebih baik menggunakan cara yang non-linear? Kalau dari yang saya baca ini non-linear. Kalau kita menggunakan yang linear itu kita dianggap bisa mengabaikan dinamika non-linearnya itu sendiri. Gitu. Ya, jadi sebenarnya sudah disebutkan ya di latar belakang. Kemudian metode non-linear yang digunakan untuk mengetahui kompleksitas
dari otak ini adalah dengan menggunakan HFD dan KFD. Nah, apa alasan Mas Diki menggunakan dua metode itu? Apakah tidak ada metode yang lain yang bisa digunakan? Kalaupun ada, mengapa menggunakan dua metode tersebut? Kalau metode yang lain sebenarnya ada juga yang non-linear seperti tadi Hertz parameter, terus ada entropi ya. Tapi saya memilih dua metode ini karena yang pertama yang diikuti total dimension ini sudah dilakukan oleh Al-Nuaimi dan dinyatakan bahwa metode ini robust dan punya sensitivitas dan spesifitas yang baik. Kemudian yang KFD ini memang belum banyak yang nyoba di analisis menggunakan MAD, dan saya mendapatkan rekomendasi, saya yakin dengan ini karena ada jurnal milik Garner ya, yang mengatakan bahwa metode ini lebih baik atau punya hasil yang bagus ketika menganalisis heart rate variability untuk penderita penyakit diabetes mellitus ketika dia menganalisis aortic respon atau respon teracakan. Dan di jurnal milik CAT sendiri ya, itu juga mencontohkan bahwa dia juga mencoba untuk menganalisis sinyal EEG. Ya, dari dua metode ini, yaitu antara HFD dan KFD, untuk menganalisis kompleksitas sinyal EEG ya dari data yang diambil, kan tujuannya memang kita ingin tahu ya sebenarnya metode yang paling baik itu HFD atau KFD. Yeah. Kemudian berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, memang sudah dibuktikan ya bahwa sebenarnya metode HFD ini lebih baik. Apakah sudah dilakukan penelitian sebelumnya bahwa metode HFD itu lebih baik daripada KFD? Ya, kalau ini Ibu di Al-Nuaimi ini juga hasilnya untuk yang baik itu ya HFD. Kan Al-Nuaimi ada HFD, Lamp-Positive Complexity, dan satu lagi saya lupa, ada 3 dia metodenya. Oh, sama Salis entropi. Ya, berarti kan ini bisa dijadikan suatu hipotesis gitu ya, karena sudah ada penelitian yang lalu bahwa FD itu memang metode yang hasilnya lebih baik memberikan atau memberikan informasi tentang kompleksitas sinyal EEG dibandingkan dengan KFD. Kemudian ke metode ya. Ini notasinya belum keisi ya, atau mungkin obatnya sudah keisi tapi ketika ditutup PDF biasanya ada beberapa yang hilang. Ini yang mana Mas? Notasi Gauss-nya yang mana? Yang ini Bu, yang di N min M per K itu Ini menggunakan notasi Gauss ya, sepengalaman saya. Nah, nanti dilihat lagi ya. Jangan lupa untuk diisikan. Iya. Nah, ini untuk yang perhitungan HFD. Ini kan ada K besar ya. Iya. Nah, kemudian di keterangannya itu K kecil. Ini K besar apa K kecil? Harusnya K kecil, Bu. Yang K besar. K kecil ya? Yang K max, iya. Yang ya, K besarnya kan untuk menunjukkan K dari 1 sampai K max. Iya. Yang ini kan berarti? Iya. Ini K besar, ini K kecil ya? Iya.
Nah, kemudian di metodenya, di sini kan ada tahapan-tahapan dalam penelitian ya, di prosedur penelitian itu ada pre-processing data dan analisis kuantitatif. Iya. Nah, di processing data sendiri berdasarkan diagram alirnya itu ada input file EDF-nya, ya data EEG-nya, kemudian kita ekstrak dulu gitu ya, kemudian Iya. dilakukan filtering dan filtering, kemudian selesai. Nah, Iya. penjelasan di bawahnya ini kan menjelaskan tentang input EDF filenya sendiri, kemudian ekstraknya, centering, dan filteringnya. Nah, di sini ada tahapan spektral daya. Nah, kenapa ini nggak dimasukkan ke sini? Apa tuh? Ke diagram alirnya. Oh iya Bu, itu karena kemarin sebelumnya ini yang untuk pembagian apa ke rentang frekuensinya itu yang spektral daya kan belum masuk. Berarti kan itu juga suatu tahapan Bagian. di dalam pre-processing data gitu kan? Iya. Nah, jadi itu kan juga suatu hal yang dilakukan di dalam pre-processing data. Itu nanti bisa dimasukkan di sini juga ya, di diagram alirnya, karena ada ini kan ada centering, ada filtering. Kalau ini apa ya, ini spektral daya, mungkin kayak kalau di diagram alirnya itu kan semacam kegiatan ya di kata kerja gitu ya. Kalau spektral daya ini kan kegiatannya kan mengubah ya, mengubah domain waktu ke domain frekuensi kan. Nah, itu mestinya juga dimasuk. Nah, karena memang kita ingin menggunakan sinyal dengan domain frekuensi. Nah, mengapa kita harus perlu mengubah sinyal frekuensi domain waktu ke domain frekuensi? Apa tujuan dari perubahan domain ini? Kira-kira apa, Mas? Karena kita memang ingin ini Bu, mengetahui berdasarkan frekuensinya. Jadi kan nanti bisa kita bisa menganalisis keadaannya itu ada frekuensi apa seperti itu juga seperti itu Bu. Karena kan kita pengen membagi ke data tentang frekuensi itu. Tujuannya ya untuk melihat perbedaan di rentang frekuensi ini dan ini. Ya, jadi memang kita membutuhkan dengan frekuensi ya, karena kita akan melihat range frekuensi pada gelombang delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Nah, kalau pada tabel ini ada jenis gelombang ya, ada delta, theta, alpha, beta, sampai gamma, di mana yang paling rendah frekuensinya itu delta, kemudian yang paling tinggi adalah gelombang gamma. Frekuensi apa tuh Mas Diki? Kalau kita ngelihat gelombang ini kan secara visual ini beda ya. Nah, ini ada gelombangnya seperti ini, kemudian kita ini alpha. Sebenarnya frekuensi itu apa? Frekuensi itu perbandingan antara ada besaran frekuensi dengan tiap satuan waktu. Frekuensi satu kali frekuensi satu kali gelombang. Dalam gelombang itu frekuensi itu apa? Satu kali berapa banyak satu kali gelombang itu dalam satuan waktu melewati satu jumlah gelombang yaitu bukit dan dalam satuan waktu. Dalam satuan waktu atau dalam 1 second? Dalam satu detik mesti. 1 second ya. Jadi frekuensi itu ya jumlah gelombang dalam 1 second. Nah, kalau kita lihat di sini kan frekuensinya 0 sampai 4 ya. Berarti kan kita melihat ini kan antar puncak dan lembahnya itu kan lebih ini kan jumlahnya ini kita anggap 1 second gitu ya, panjangnya sama-sama 1 second nih di delta, theta, alpha, beta, gamma ini
sama-sama dari sini ke sini tuh dalam 1 second, ini juga dari sini ke sini dalam 1 second gitu kan. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa gelombang ini jumlah gelombangnya kan lebih banyak dibandingkan dengan beta, dibandingkan dengan alfa dalam waktu yang sama. Sama satu. Namanya frekuensi. Nah, kemudian di prosedur penelitian ini kan yang pertama 3.1 tadi di sini disebutkan processing data dan analisis kuantitatif ya. Nah, Iya. kemudian di bawahnya di sini dituliskan setiap tahapan itu dari processing data. Processing data. Nah, analisis kuantitatif itu maksudnya analisis yang mana? Karena setelah processing data itu ada ini metode HFD dan KFD, tetapi yang di sini kan untuk menghitung kan. Iya. Jadi ya di sini kan tahapannya menghitung HFD ya, dengan diagram alirnya seperti ini kita memperoleh HFD untuk masing-masing sampel ya. Tadi kan ada 5 ya, 5 lansia normal dan 5 Alzheimer ya. Kemudian kita menghitung masing-masing itu kan ya. Iya, Bu. Ya, jadi HFD-nya seperti apa? Dihitung di sini, ini tahapan menghitung HFD. Kemudian ini menghitung tahapan KFD. Setelah kita menghitung, setelah selesai menghitung, kemudian ini dilakukan analisis statistik ini ya. Iya, Bu. Ini untuk menguji. Analisis statistik ini dia masuk ke dalam tahapan analisis kuantitatif ini bukan? Kalau yang saya maksud dengan menuliskan analisis kuantitatif, ya itu HFD dan KFD-nya. Nanti kalau analisis ya, statistik analisis kan kuantitatif statistik. itu maksudnya kan maksudnya perhitungannya. Iya, perhitungannya, Bu. Iya. Perhitungan Dengan metode HFD dan KFD, iya. Yang tadi ya. Iya, HFD Yang KFD. kita ngitung tadi. Nah, setelah itu kan setelah itu kan setelah ada perhitungan ini kan ada perhitungan HFD, ada perhitungan KFD, kemudian kita melakukan analisis statistik. Berarti ini tahapannya tadi dimasukkan ke dalam tahapan analisis kuantitatif tadi ya. Ada pre-processing data, kemudian analisis kuantitatif. Nah, setelah analisis statistik itu kan ada analisis data. Ya. Nah, jadi analisis data itu dimasukkan dalam tahapan yang mana tadi? Yang analisis statistik bukan? Kalau yang analisis data ini kayak merangkum semuanya, Bu. Maksudnya dari awal ini kan saya menjelaskan, maksudnya tujuannya menjelaskan apa yang dilakukan di penelitian ini gitu, Bu. Nantinya jadi yang pertama tadi kan ada pre-processing, kemudian analisis kuantitatif, maksudnya menghitung, dan terakhir itu di hasil analisis kuantitatifnya dianalisis secara statistika menggunakan Mann-Whitney itu untuk mengetahui hubungan antara yang MAD dan normal itu apakah saling ada independen atau tidak gitu. Ya, berarti nanti di tahapannya ini prosedurnya mungkin bisa diperbaiki ya, karena menganalisis data itu kan kita analisis dari data-data yang sudah ada. Dari analisis statistik itu kan kita punya kesimpulan bahwa ketika dianalisis statistik antara analisis statistik itu kan antara normal sama Alzheimer ya. Ya, Alzheimer. Itu kan ya dari situ kan kita tahu ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Itu kan kita masukkan ke dalam analisis data itu. Jadi analisis data itu nanti juga dimasukkan ke tahapan ini mestinya. Jadi di tahapan yang ini nanti mungkin bisa dijabarkan lagi ya. Kan ada processing data. Setelah processing data itu kan tadi setelah mengubah dari domain waktu kemudian domain frekuensi. Kemudian kan kita harus menghitung dulu toh
menghitung HFD dan KFD. Kalau perhitungan ini termasuk analisis kuantitatif, ya berarti ini termasuk prosedur perhitungan. Nah, kemudian analisis data itu juga harus kita masukkan sebagai prosedur penelitiannya, karena memang setelah kita mendapatkan semua data, kemudian data itu kita olah, kita hitung dengan menggunakan HFD dan KFD, kan kita harus menganalisis semuanya itu. Dan berarti nanti ada tahapan analisis data yang dimasukkan di sini, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian ini hasil dari kompleksitas FD ya pada 4 rentang frekuensi, delta, theta, alfa, dan beta. Nah, ini kan sendiri-sendiri ya grafiknya. Tadi kamu di presentasi itu bagus, itu jadiin satu. Kan tadi jadiin satu kan di PowerPoint dikit tadi. Iya, Bu. Itu untuk maksudnya buat ilustrasi kalau Tidak menjelaskan, Bu. apa-apa sendiri-sendiri seperti ini, tapi nanti di terakhirnya itu bisa tuh jadiin satu supaya kita bisa melihat bisa membaca secara langsung dalam satu grafik gitu loh. Oh, iya, kalau Bu. rentang frekuensi alfa itu seperti apa, kemudian langsung kita bandingkan dengan delta, theta, alfa, dan betanya langsung kita bandingkan di dalam satu gambar. Gitu. Oh, iya, baik. Meskipun ini dipisah-pisah dulu, nggak masalah. Kemudian nanti setelah 4 rentang frekuensi itu, nah di bawah sini kita masukkan gambar yang tadi, yang di tadi loh, yang semuanya tadi kan bagus tuh. Ya. Oke, kemudian sama juga dengan yang KFD, ya. KFD itu nanti yang setelah 4 rentang frekuensi bisa kita tambahkan di sini gambar yang seluruhnya tadi, ya. Seluruhnya. Nah, kemudian ini merupakan analisis statistik ya dari metode HFD dan KFD untuk membandingkan kelompok lansia normal dan MAD. Ini tadi kadang disebutkan subjek normal, kadang disebutkan subjek lansia normal. Iya, yang digunakan apa? Lansia normal atau normal saja? Karena saya ini tinggal sama aja sih sebenarnya, Bu, karena kan memang yang di apa namanya di uji ini kan semuanya lansia umur 60 sampai 65. Jadi berarti kan lansia ya. Maksudnya tadi ada kalimat yang tulisnya di sini lansia normal, ada yang normal saja. Iya, nanti kurang konsisten. Dibuat sama, mau subjek normal saja atau subjek lansia normal. Iya. Nah, dengan menggunakan U-test, kita bisa membandingkan antara kelompok normal dan kelompok Alzheimer dengan melihat p-value-nya ya. Terus ini dari metode HFD kita lihat untuk 4 rentang frekuensi semuanya p-value-nya di bawah 0,05. Untuk KFD ada satu yang di atas 0,05 yaitu di rentang frekuensi beta gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Di rentang frekuensi beta itu lebih besar dari 0,05. Berarti kesimpulannya? Jadi kalau itu berarti ada bukan nggak saling independen, Bu. Kayak hampir nggak ada perbedaannya kalau di yang beta. Berarti antara orang kita bisa menyimpulkan bahwa antara orang normal dan MAD itu kalau kita melihat kompleksitas sinyal EEG-nya dengan menggunakan KFD itu pada rentang beta tidak ada tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak bisa membedakan gitu ya. Tetapi ketika menggunakan HFD di rentang beta itu masih bisa membedakan, itu kan ya, kesimpulannya mestinya seperti itu. Iya.
Nah, kemudian di pembahasan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode FG, diketahui terdapat penurunan nilai kompleksitas pada kelompok subjek dengan MAD pada beberapa rentang frekuensi dan elektroda. Tadi ya dari gambar 41 sampai 44 tadi ya. Iya. Nah, ini kalau di pembahasan yang sebelah sini, tadi lebih enak memang kita merujuknya ke gambar yang lengkap tadi. Jadi tambahkan gambar yang lengkap tadi. Kemudian dari sini kan kita bisa merujuk ke, misalnya kan 4.1 sampai 4.4, terus tambahin satu gambar 4.5. Nah, dari 4.5 itu nanti kita bisa masukkan ke pembahasan itu lebih enak gitu loh. Jadi kita bisa ngomong seperti ini, ditunjukkan pada gambar 4.5 gitu kan. Iya, baik. Nah, kalau pada penderita Alzheimer itu memang ada penurunan kompleksitas aktivitas otak ya dibandingkan dengan orang yang normal. Begitu juga sebenarnya antara usia yang remaja, kemudian tua, dewasa, tua, semakin tua, semakin tambah usianya, berarti sebenarnya kompleksitas aktivitas otak sendiri sudah menurun ya. Iya. Kemudian itu kalau dibandingkan lagi dengan Alzheimer itu lebih menurun lagi ya kompleksitasnya. Nah, ini disebutkan terutama kompleksitas aktivitas otak pada bagian temporal occipital. Temporal occipital itu bagian mana, Mas? Itu bagian di otak depan itu, Bu, yang ada lobus di telencephalon, ada banyak, ada 4 lobus itu, ada frontal, parietal, temporal, occipital. Nah, berdasarkan hasil yang kita lihat di perhitungan tadi di HFD maupun KFD, apakah kita bisa menunjukkan bahwa penurunan kompleksitas aktivitas otak itu terutama terjadi pada bagian otak depan ya. Misalnya ini temporal occipital bisa kita tunjukkan dengan elektroda yang keberapa. Ini kan gitu ya. Jadi elektrodanya ada 14 kan. Berarti elektroda ke-14 itu kan ada beberapa elektroda yang memang ditempelkan di mana saja, di otak depan saja atau ada beberapa bagian yang lain. Ya ada hampir ke keseluruhan otak sih, Bu. Kan ada 14 itu, ada temporal, kemudian ada occipital, juga ada yang FC atau jadi di keseluruhan gitu ya. Iya, sudah ada kayak standarnya kayak gitu, Bu. Ya. Standar letakannya. Nah, nanti di pembahasan kan kita bisa bawa ke situ gitu ya. Jadi ternyata penurunan kompleksitas aktivitas otak itu terjadi pada bagian misalnya ini temporal occipital. Nah, ini ditunjukkan pada gambar keberapa, kemudian terlihat di elektroda yang mana gitu. Biar bisa lebih jelas, oh memang benar-benar temporal occipital itu bagian depan dan memang di gambar tadi ditunjukkan di elektroda yang nomor berapa yang memang itu ditempelkan di bagian otak. Kalau ini emang yang ini hasil penelitiannya Smith itu, Bu. Saya akan mengkuat dari beliau yang temporal occipital. Kalau yang ini yang saya penelitiannya ini ada di elektroda F4 ya. Bagian yang mana pada HFD, bagian yang mengalami penurunan elektroda F4 di frekuensi alfa. Nah, ini otak frontal ya, F4 ya berarti. Terus untuk yang KFD tadi, untuk yang KFD itu nah, jadi yang untuk HFD itu penurunan yang paling signifikan ada di elektroda F4 itu di otak depan ya, sesuai dengan apa yang sudah diteliti oleh yang lain tadi ya, di tentang frekuensi alfa.
Kemudian untuk KFD, penurunan kompleksitas teramati pada rentang alfa dan beta juga ya. Ini baru terlihat apa perbedaannya gitu Bu. Mulai apa ada masih di tentang yang lebih rendah di, ya. Kalau yang itu HFD yang bawah, KFD itu di theta, delta dan tetanya untuk KFD itu masih kayak terlalu fluktuatif gitu Bu. Maksudnya untuk menggambarkan yang penurunan yang secara umum gitu, hampir secara trennya itu mulai terlihatnya di rentang alfa dan beta yang lebih tinggi. Nah, untuk HFD itu penurunan yang paling signifikan di F4. Untuk yang KFD itu penurunan paling signifikan ada di O2 ya. Ya, di oksipital ya. Pada rentang frekuensi beta. Berarti apa yang bisa kita simpulkan di sini? Karena kan kedua metode ini menghasilkan menghasilkan yang ada perbedaan. Kalau yang di HFD itu pada elektroda F4. Kemudian di KFD-nya itu pada elektroda O2. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ya, itu mungkin lebih kan objeknya sama kan ya? Iya sama. Sebenarnya ini kalau yang di HFD maupun KFD itu juga di yang KFD itu ada juga itu bagian yang konsisten itu ada 4 elektroda itu F7, F3, Fc5 itu saya sebutkan, dan kalau di KFD itu ada di oksipital juga, tambahan di oksipital. Mungkin ini lebih ke signifikansinya Bu, metode ini bisa mungkin lebih bagus di rentang frekuensi yang mana menggunakan metode yang ini, atau rentang frekuensi yang mana dan menggunakan metode yang ini gitu. Nah, memang yang KFD ini belum, sejauh saya mencari itu belum ada yang mengaplikasikannya di Alzheimer's. Jadi yang terakhir yang saya lihat itu di Major Depressive Disorder itu. Kalau elektroda O2 ini juga di otak depan ya? Iya, di bagian forebrain tapi yang oksipital. Yang agak belakang. Oke, saya kira cukup Bu Menita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wida atas masukan dan sarannya ya. Jadi yang utama tadi adalah menambahkan grafik resume ya, seperti yang kita tampilkan di PPT ya, untuk memudahkan melihat untuk metode KFD dan HFD itu pada semua rentang frekuensi perbedaannya seperti apa. Jadi itu yang kemarin terakhir kita belum tambahkan ke naskah ya, Diki ya. Ya, Bu. Nah itu. Oke, kemudian ya yang tadi untuk HFD dan KFD kita menggunakan dua metode yang berbeda, tetapi intinya itu parameter atau besarannya sama, yaitu fractal dimension, tetapi yang membedakan adalah algoritma. Jadi nanti Diki bisa melihat di situ mana yang lebih robust dalam mendeteksi perbedaan kompleksitas ya dari simpulan sementara. Mungkin kalau peneliti yang lain akan mendapatkan hasil berbeda karena mungkin subjeknya berbeda, kemudian spektrum dari subjeknya itu berbeda-beda dari masing-masing tahapan Alzheimer-nya ya. Jadi kemarin ada yang membagi tahapan Alzheimer itu menjadi 4, dimulai dari cognitive impairment MCI sampai dengan severe Alzheimer. Kemudian kemarin saya baru membaca jurnal terbaru itu ada yang membagi menjadi 5 ya. Jadi nanti masing-masing memiliki simptom atau gejala yang beririsan dan kerusakan bagian otak yang mana itu sedikit beririsan antara satu dengan yang lainnya.
Oke, baik nanti Diki bisa menjawab dengan lebih detail lagi kalau memang paham apa yang ditanyakan oleh penguji ya. Jadi tidak hanya singkat-singkat, tapi silakan dijawab secara detail. Baik, untuk berikutnya waktu saya sampaikan, saya berikan kepada penguji 2, kepada yang terhormat Bapak Frida Agung Rahmadi, saya persilahkan. Terima kasih Bu Nita, terima kasih Bu Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat kepada Mas Diki ya. Ya, udah lama ini kita tunggu-tunggu. Wah, ya, sama Mas Sulis ini. Alhamdulillah Mas Sulis juga udah ujian, Mbak Dia juga sudah. Ya, moga-moga nanti ini awal yang baik ya di awal semester, mengawali semester genap tahun akademik 2021-2022 untuk menyelesaikan atau membantu kelulusan dari angkatan 2015 ya. Ya, moga-moga nanti setelah ini Mas Diki tugasnya cukup berat ya, membantu angkatan 2015 ya, masih sekitar 7 sampai 8 ya yang belum lulus ya. Banyak ya. Ya harus dibantu ya, karena PA-nya Pak Fikri, kadang-kadang Pak Fikri pas semangat, kadang-kadang tidak semangat, itu juga nanti jadi kendala sendiri ya. Jadi moga-moga ya ini nanti tolong ya dibantu teman-teman ya. Kita berharap tidak ada yang DO ya di angkatan 2015. Saya masih punya tanggungan 2 pula ya. Masih si Aji Ganang sama siapa? Zikri ada Ya, Zikri. ya saya masih yang tanggungan saya punya itu deh yang nikah tuh sama Fakih itu siapa? Mas Awalia. Ya Mbak Mbak Awal. Awal. Oke, masih punya tanggungan itu saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke anu ya Mas Diki. Jadi kalau presentasinya udah bagus ya Mas Diki, sudah ada peningkatan dari yang apa? Dari yang dulu ya, yang dulu. Nah, cuman gini Mas Diki. Jadi saya akan memberikan sedikit catatan sama pertanyaan nanti di bab 3 ya. Jadi Mas Diki, jadi setelah dulu proposal di proposal itu kan skripsi 1 ya, skripsi 1 bernilai 2 SKS, kemudian di skripsi 2 itu bernilai 4 SKS. 4 SKS itu terdiri dari 2 SKS melaksanakan penelitian dan 2 SKS menyusun laporan penelitian. Nah, karena Mas Diki sudah melaksanakan penelitian, maka laporan di bab 3-nya ini tolong nanti dikontekskan ya, dikontekskan, konteksnya bukan lagi rencana penelitian ya, tetapi di sini konteksnya adalah laporan penelitian ya. Bisa dipahami? Ya, jadi kata-kata akan dilakukan itu dihindari ya, seperti ini nih, akan diolah gitu ya. Ya. Itu ya. Jadi kata-kata akan tadi saya ini ya, ini loh. Yang ingin diolah, nah ini ya. Jadi kata-kata ini harus dihilangkan. Ini bahasa proposal. Ya saya bisa memaklumi biasanya mahasiswa itu condong tidak tidak kurang ngeh atau kurang care jika harus menyusun laporan penelitian, mengedit lagi, mengubah sesuai dengan konteks penelitian. Tetapi ini penting ya, penting karena nanti kalau bekerja dimanapun, kemampuan untuk menyusun laporan penelitian, kemampuan menyusun laporan itu penting ya. Nah, yang diisi di laporan itu apa? Ya, yang dilaporkan itulah apa yang telah dilakukan. Gitu ya. Jadi dirubah konteksnya. Dan yang kedua, sepertinya kalau Mas Diki sudah melakukan, harusnya bisa lebih detail ya. Ya, bisa lebih detail. Nah, jadi misalnya, oh ini di depan ini sudah detail ya. Ada contoh seperti ini ya. Oh, langkahnya seperti ini gitu ya. Nah, saya berharap pengennya itu yang di bagian bawah-bawah itu juga sama gitu. Ya, sama. Loh, karena apa? Karena Mas Diki sudah melakukan ya, sudah melakukan. Loh, kan lebih enak gitu loh. Ya, lebih enak kan. Kenapa Mas Diki ya kan karena Mas Diki sudah melakukan itu. Nah, kelebihannya apa kalau nanti Mas Diki bisa menuliskan lebih detail sesuai dengan ini ya. Contoh yang di gambar berapa? Gambar 3.2 ini bisa menjadi amal jariah Mas Diki gitu loh. Jadi nanti kalau ada adik kelas yang pengen meniru, oh langkahnya itu seperti itu gitu loh.
Ya, Ya, paham ya? Oke, ya, Pak. diusahakan ya, diusahakan. Nah, berikutnya kalau melihat isinya, isi bab 3 itu sepertinya ya yang dilakukan oleh Mas Diki itu ada 3. 1, pre-processing data, yang kedua processing data, yang ketiga adalah analisis hasil. Iya, Itu ya. Betul ya? iya betul. Ya, gitu. Ada pre-processing data, kemudian processing data atau pengolahan data, kemudian dapat hasil loh. Kemudian Iya, Pak. hasilnya itu dianalisis ya. Betul ya? Di bagian Iya, Pak. akhir itu analisis hasil loh. Jadi di bagian akhir sebentar ya, saya cek. Nah, di bagian akhir itu sepertinya di endingnya itu adalah analisis hasil. Ini ya. Ya. Nah, ini analisis hasil ya. Iya. Paham? Betul ya? Nah, Yang ini kalau saya maksudnya melakukan subbab ke-35 ini untuk menggambarkan secara keseluruhan, Pak, sebenarnya. lah ya, setelah kamu dapat tadi diproses gitu toh, Iya, iya, diolah tadi, kan ada pre-processing, terus di processing. Nah, processingnya kan tadi macam-macam, processing iya, datanya ya, prosesnya macam-macam, dapat hasil toh, terus iya, hasilnya itu dianalisis gitu toh, iya, Pak. betul ya? Oh Iya, ya, ya. Duh, mengapa kok ya, nah karena 3, maka saran saya di depan itu ditulis 3, Mas. Jadi 1 pre-processing data, 3 yang kedua adalah processing data atau pengolahan data, yang ketiga adalah analisis hasil. Ya, 3 itu lebih Mas, nanti lebih 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 beda daripada nanti kamu menggunakan istilah analisis data. Ya, iya, daripada menggunakan analisis data. Biar tidak rancu dengan processing data. Ya, karena kalau processing data mesti dapat hasil, dan hasilnya itulah yang dianalisis. Gitu ya. iya, Pak. Oke. Baik. Karena tadi ada 3, maka nanti subnya, ya saran saya ya, subnya itu di sini ya, seperti Bu Ida tadi. Jadi subnya nanti yang mulai dari 3 titik berapa ini ya, 3.3.1 ini benar nanti ada 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. Nah, di 3.3.2 nanti dijabarkan lagi. Gitu ya. Tapi urutannya jangan 3.1 kemudian yang pas 3.2 itu banyak terus dijabarkan, langsung dijabarkan, tidak, tetapi melalui proses bahwa 3.3.2 nanti ada 3.3.2.1 dan seterusnya. Gitu ya, Mas Diki ya. Iya. Oke. Baik, berikutnya tahap pertama adalah Mas Diki melakukan pre-processing data ya. Nah, cirinya, jadi Mas Diki itu berharap data yang sudah dilakukan pre-processing tadi itu memiliki kualitas yang baik. Nah, Iya. ciri sebuah data memiliki kualitas yang baik itu bagaimana, Mas Diki? Kalau di penelitian ini dia ingin memfilter, Pak, kan ada filteringnya, kemudian jadi noise-nya itu tidak terlalu banyak, walaupun nggak mungkin menghilangkan semua noise kecuali diterapkan metode yang menghilangkan noise seperti ICA atau wavelet gitu. Oh ya, kualitas yang baik. Mungkin Ya, nggak kalau lebih itu baik lagi. ditambahkan satu kalimat di sini gitu? Gimana? Mungkin nggak kalau ditambahkan satu kalimat penjelas gitu loh, menjelaskan Oh, data yang memiliki kualitas yang baik itu cirinya beberapa gitu? iya bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oke, baik. Nanti tolong ditambahkan. Ya, kemudian berikutnya sepertinya Mas Diki menggunakan pola, ya Mas Diki menggunakan pola deduksi ya. Jadi diawali dari diagram alir, kemudian di uraikan gitu ya polanya toh. Ya, saya lihat begitu polanya ya. Cuman beberapa itu ada yang tidak konsisten Mas Diki. Ini ya. Jadi yang ini sudah konsisten ya yang di sini. Nah, cuman pas di sini, nah yang pas di sini itu Mas Diki tidak konsisten. Ya.
Mas Diki menyampaikan rumusnya dulu, baru diagram alirnya. Oh, Nah, ini tidak konsisten. Nah, sebaiknya konsisten, Mas Diki. Ya, kalau tadi menggunakan deduksi dari umum dulu baru ke detail ya, ya itu diikuti aja pedoman itu dan konsisten ya, konsisten. Paham ya? baik. Nah terus itu ada yang tidak konsisten, sehingga nanti perlu dikonsistenkan. Terus yang berikutnya, setiap diagram alir ya, jadi setiap diagram alir pastikan selain ada input, ada output ya Mas. Oh, iya. Ya, jadi output akhirnya juga ada ya. Pastikan Baik, itu Pak. ya, itu unsur dari diagram alir. Paham ya? Oke. Ya, Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya yang pertama kan input ya. Input ya. Iya. Ya. Input ini kan kalau beberapa gini ya. Input ini ya. Jadi ini kan sebetulnya nggak perlu ditulis ya. Nggak perlu ditulis kata-kata Oh, input ini ya. Nanti mengesankan dia sebuah proses karena letaknya di depan. Jadi cukup file EDF. Simbol ini oh ya. sudah ya, simbol ini sudah Mas. Simbol ini sudah mencerminkan itu. Ya, simbol Simbol jajaran genjang ini sudah mencerminkan bahwa dia merupakan data ya. File EDF itu ya merupakan data, datanya nanti diekstrak dan seterusnya. Jadi tidak perlu kata input ya. Gitu ya. Cukup file EDF ya, cukup aja file EDF gitu ya. Ya. Gitu ya. Oke. Terus nah yang dijabarkan ya, jadi mau misalnya ini yang tadi spektral daya ini output ya. Ini prosesnya Pak, ini untuk ngubah tadi, ngubah Oh ya ya. ke domain Proses frekuensi. oke. Maksudnya yang setelah pre-processing itu dilanjutkan dengan ini sebelum masuk ke perhitungan. Oh, dia bagian dari pre-processing bukan? Kayaknya karena kan kalau saya nangkapnya pre-processing itu untuk mengkondisikan filenya itu Iya, untuk mengkondisikan data baik, awal ya. kemudian setelah itu baru setelah kondisinya baik diubah ke domain yang diinginkan, ke empat tentang frekuensi seperti itu. Kalau melihat kata, melihat term yang digunakan, spektral daya itu output, Mas. Maka tadi dugaan saya apa ini output gitu loh. Nah, tetapi kalau melihat isinya, ya tahapan ini bertujuan untuk membagi data EG, bla bla bla, ini proses gitu. Iya, Mas. Ya. Nah, kalau saya condong tidak menggunakan istilah spektral daya. Kalau dia merupakan pre-processing ya. Ya. Di aja pengubahan dari domain waktu ke domain frekuensi Oh, gitu iya. ya, atau konversi dari domain waktu ke domain frekuensi gitu ya. Baik, Jadi Pak. kalau ini menunjukkan proses ya, tapi tadi saya lihat apa ini output ya, spektral daya gitu loh, gitu ya. Oke, gitu ya Mas Diki ya. Baik, Pak. Oke, nah terus nanti output akhirnya dari sini apa? Dari spektral daya ini? Ke ini Pak, ke apa? Frekuensi 4 tentang frekuensi itu. Oh ini Delta, ya outputnya theta, ya. alpha. Oh ya, frekuensi, gelombang delta, theta, alfa, dan beta. Nah tadi tolong dituliskan di sini ya. Dituliskan di diagram alirnya ini. Oke. Oh, ya, baik. Nah di sini. Oke. Oke, terus yang di bagian bawah juga. Nah ini gini. Yang kemudian ini kan masuk ke processing ya. Ya, Metodenya pengolahan. ini yang processingnya nanti dikasih paragraf pengantar ya, processing datanya meliputi ini baru nanti masuk ke yang processing data menggunakan metode HFD. Nah kemudian tadi saya coba lihat di bab 2 sepertinya
persamaan ini sudah Mas Diki tulis di bab 2 ya. Iya, sudah ada. Betul ya, sudah Mas Diki tulis di bab 2. Nah, karena sudah Mas Diki tulis di bab 2, maka nanti di sini cukup dipanggil saja, Mas. Jadi awalnya tetap ini pakai algoritma ini ya. Jadi prosesnya ini ya, pakai diagram alirnya ini. Kemudian nanti kan ini ada uraiannya, Mas Diki. Iya. Nah, pas di Mas Diki menjelaskan uraiannya ini kan diuraikan ini. Nah, nanti menghitung pas Mas Diki menghitung FFD, ini tinggal menggunakan persamaan 2 titik berapa. Bisa dipahami, Mas Diki? Iya, Pak. Oke, karena di bab 2 Mas Diki sudah menuliskan itu. Nah, begitu pula yang di sini. Yang ketika Mas Diki melakukan processing data yang dengan menggunakan metode KFD. Ya, nanti diawali dengan sini. Nah, terus pas Mas Diki menguraikan, misalnya menguraikan menghitung L, ini menggunakan persamaan yang mana, ditinggal panggil aja di bab 2. Pas uraiannya itu loh ya. Iya. Ya, uraiannya. Kemudian ini juga nanti sama, menghitung KFD, tinggal panggil yang sudah Mas Diki tulis di bab 2. Oke, nah jangan lupa nanti outputnya ya. Iya, Pak. Nah, ya ini outputnya tadi KFD ya? Atau apa Ya, outputnya? nilai. Oh, nilai apa? Nilai KFD-nya. Nilai KFD ya. Oke. Ya. Oke. Nah, terus ini juga processing data. Bisa dianggap seperti itu sih, Pak, karena setelah nilai tadi KFD dan HFD-nya keluar itu diperbandingkan antara yang subjek normal dengan subjek yang MAD. Oh, ini bagian dari analisis hasil tadi apa ya, bagian dari, oh jadi bagian menganalisis ya? Ya, ini bagian pengen mengetahui di antara dua metode itu mana yang punya itu performanya gitu, Pak. Oh, gitu. Berarti kan ini bagian dari menganalisis. Nah, Iya. makanya tadi saya agak janggal karena di sini Mas Diki sebut lagi. Ya di sini loh. Kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik. Nah, gitu. Ini loh, ini kalimat terakhir ini. Nah, harusnya ini ya ini yang ini itu ya, ini itu bagian dari ini gitu loh kalau betul-betul. Ini sama ya, analisis statistik di sini dengan analisis statistik di sini. Iya, sama, Pak. Karena kan sama. Iya, karena memang sama ya. Ya. Yang di 335 itu maunya itu ngeresum gitu, Pak, ngeresum dari semua tahapan itu, maksudnya menjelaskan karena kan tidak pakai diagram alir yang semuanya secara keseluruhan. Jadi di 335 ini pengen menjelaskan yang pertama ada seperti ini pembagian frekuensi, kemudian analisis statistik, kemudian baru dan ditutup dengan analisis statistik maksudnya. Oh, gitu. Berarti ini yang tadi ini jangan kamu letakkan di sini, Mas Diki. Ya. Iya. Ini itu bagian dari ini ya. Nah, dia bagian dari ini analisis hasil ini. Gitu Mas Diki. Jadi nanti enak. Tadi saya baca, oh ini kok. Oh, berarti dia ini masih di sini. Jadi bagian dari analisis. Ya. Gitu ya Mas Diki. Oke, masukan saya begitu. Kenapa saya sarankan seperti itu? Ya, tadi agar naskah laporan penelitian ini nanti bisa menjadi amal jariah Mas Diki. Gitu ya. Saya kira begitu. Gitu Bu Nita, matur nuwun atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Frida atas masukannya ya, terutama di bab 3. Jadi kemarin tidak kita lihat lagi ya. Saya pikir kalau sudah di ini seminar proposal, kemarin masukan dari Sempropnya sudah direvisi, jadi saya tidak ulik lagi. Jadi kita fokus bab 4 dan bab 5 ya, Diki. Oke, baik, terima kasih Pak Frida dan Bu Ida atas masukan-masukannya. Jadi nanti yang di bab 3 tadi masukan Pak Frida itu nanti dibagi menjadi 3 poin besar ya untuk tahapannya. Ada
processing data, kemudian processing data dan analisis hasil secara keseluruhan. Dan tadi untuk processing data itu kan memang meliputi beberapa tahapan ya. Jadi di sana ada perhitungan dari KFD dan HFD. Kemudian untuk spektral daya itu merupakan tahapan awal ya sebelum proses processing datanya, karena sebelum kita hitung KFD dan HFD-nya itu kita perlu dulu membagi atau mengubah ya dari time series menjadi frekuensi domain begitu. Kemudian kita pecah menjadi 4 rentang frekuensi supaya nanti kita bisa mudah menganalisisnya bagaimana perbedaan kompleksitas di keempat rentang frekuensi, karena setiap rentang frekuensi itu terkait dengan kondisi mental seseorang ya. Jadi delta, theta, alfa, beta itu berkaitan dengan kondisi mental seseorang tersebut. Baik, dan nanti untuk diagram alirnya nanti silakan dicek satu persatu. Saya yakin kalau Diki bisa mengerjakannya dengan cepat ya, karena mengejar munakosah. Jadi sebelum tanggal 31 itu semua data dan revisi sudah beres semua ya, termasuk pengesahan dan lain sebagainya. Jadi saya yakin Diki untuk kemampuan untuk menulisnya insya Allah cukup bagus, dan nanti untuk proses urutan terutama di bab 3 tadi yang banyak mendapatkan masukan dari Pak Frida untuk bisa segera dikerjakan. Gitu ya, Diki? Ya. Ya, baik, demikian untuk sesi 2 kita kali ini, dan kita akan melanjutkan sesi 3 yaitu tentang sidang untuk penentuan kelulusan dari saudara Diki. Jadi kami mohon Diki dan kawan-kawan yang hadir bisa meninggalkan room Zoom ini dulu, dan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mensupport. Ada Mbak Dinan Nur, ada Mbak Nanda Aisyah, dan Windows 8 itu saya nggak tahu